Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di sini saya akan bahas gimana caranya menyetarakan suatu reaksi kimia sederhana dengan cara aljabar, cara matematika juga ada yang sebut ya. Ini untuk materi kimia kelas 10 semester 2 ya. Karena nanti kalau untuk kelas 12 caranya berbeda lagi. Kita masih main di kelas 10 dulu. Ada 10 soal yang mau saya bahas ya. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, soal pertama, dan saya kasih catatan ya. Kadang kan juga ada yang minta atau gurunya yang minta kita membuat fase. Fase itu kalau dia ada kata-kata serbuk atau logam atau padatan, dia itu solid ya. S. Larutan itu berarti udah dicampur dengan pelarut. Misalnya air ya, dia jadi aqueous, aki. Kalau gas ya pasti G. Zat murni itu ya nggak ada campuran apa-apa, dia liquid ya, L. Yuk kita mulai ke soal A ya. Nah di sini oh iya ya, semua soalnya itu masih dalam bentuk nama ya, belum dalam senyawanya. Jadi 2 kali kerja ya. Kita buat namanya dulu, baru kita setarain. Besi tentunya semuanya familiar, Fe, dan semua tahu pasti besi solid ya. Asam klorida, HCl, dia larutan kan, jadi aqueous. Menghasilkan besi 2 klorida. Besi 2 itu artinya besinya 2 plus, sementara kita tahu Cl itu min 1. Supaya imbang Cl-nya harus kali 2. Maka dihasilkanlah FeCl2. Dia larutan juga. Hidrogen tuh H2. Pasti gas ya. Di sini ada tulisannya gas hidrogen. Oke, yang namanya menyetarakan itu kan berarti menyamakan masing-masing atom kiri dan kanan. Nah, kalau saya kasih tahap ataupun tips ya. Yang pertama, pilih zat atau senyawa yang paling kompleks. Buat koefisiennya 1. Sebenarnya apakah wajib pilih yang paling kompleks? Enggak. Tapi umumnya kalau senyawa yang paling ribet, paling kompleks yang kita pilih, semakin kompleks, semakin ribet yang kita pilih, semakin enak nanti perhitungannya. Biasa seperti itu. Kalau yang kompleks sudah kita buat 1 koefisiennya, zat atau senyawa lain kita kasih koefisien urutan lah. A, B, C dalam huruf ya. Dan seterusnya ya. Lalu setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat atau senyawa yang kompleks tadi, yang lengket dengan yang senyawa ribet tadi apa-apa aja unsurnya gitu. Baru unsur lainnya. Oke, nggak harus sepakem ini ya. Nanti lama-lama juga pasti akan ya mungkin bisa menemukan cara sendiri ya. Oke, yuk kita mulai ya. Ini kan sisi kiri ya. Ini sisi kanan, yang namanya setara kan berarti kiri dan kanannya belum setara. Udah jelas nih kan, hanya di kiri 1, di kanan 2. Cl di kiri 1, Cl di kanan 2. Udah pasti belum setara. Yuk kita mulai dengan unsur-unsur yang terlibat. Ada Fe, ada H, ada Cl. Ada 3 jenis unsur yang terlibat ya. Yuk kita mulai. Saya pilih yang kompleks yang ini, yang ribet, FeCl2. Maka sisanya saya kasih A, B, C, koefisien sementaranya. Kalau lihat di kiri Fe-nya kan sebanyak A. Maka di kanan Fe-nya sebanyak 1. Jadi kita langsung ketemu di sini A sama dengan 1, simpan. Oke, ikuti lagi caranya ya. Yang hidrogen tuh B ya di sebelah kiri. Sementara di kanan dia nih dikali ya 2C jadinya. Belum ketemu, biarin aja dulu. Sementara Cl-nya di kiri kan sejumlah B. Di kanan Cl-nya itu udah langsung ketahuan 2. Jadi kita dapat B sama dengan 2. Lalu kita ke sini, kalau B-nya 2 sama dengan 2C, maka C-nya dapat 1. Sudah, jadi kita udah dapat A, B, C. Tinggal kita ganti yang di atas tadi. Kalau dia 1 kita nggak perlu tulis ya. HCl itu kan B ya, B itu 2. Ini FeCl2, kita tadi udah taruh koefisien 1, biarkan saja. H2-nya juga koefisien 1. Ini udah pas ya. Fe di kiri 1, di kanan 1, H di kiri 2, di kanan 2, Cl di kiri 2, di kanan 2. Sudah balance persamaan ini ya. Oke, masih banyak lagi. Kita coba-coba lagi nanti ya. Yang B, larutan natrium karbonat. Natrium karbonat, Na itu plus 1.
Karbonat itu CO3 2-, belum imbang kan? Maka Na-nya nanti kita kasih 2. Jadi Na2CO3. Larutan AQ. Asam sulfat familiar ya, H2SO4. Natrium sulfat Na itu +1, SO4 2-, sulfat SO4 2- ya. Na-nya kali 2. Na2SO4 AQ ya, larutan. Karbon dioksida familiar, CO2 gas, H2O. Kita kasih liquid murni ya. Oke, mau pilih mana satu? Misalnya saya pilih lagi di sini satunya. Selalu di sini belum tentu. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Kita mulai lagi, kiri sama dengan kanan ya. Unsur-unsur yang terlibat tuh ada Na, ada C, ada O, ada H, ada S. Banyak nih. Kita mulai Na. Na berapa di kiri? 2A. Jangan lupa ya, dikali dia ya. Di kanan berapa Na-nya? 2 kali 1, 2. Maka dapat A sama dengan 1. Lalu C di kiri berarti sejumlah A. C di kanan sejumlah C. Berarti karena tadi A sama dengan 1, berarti C-nya juga sama dengan 1 kan? Yang O, ini ada 3 ya, berarti 3A tambah. Di sini ada lagi nih, 4B. Di kanan ada 4 tambah. Di sini ada 2C tambah. Ada 1 buah D. Lengkap ini yang O ya. Kalau ribet biarin aja. Kita coba yang hidrogen. 2B ya di kiri ya. Di kanannya 2D. Atau kita bisa dapat dari sini B sama dengan D. Ini penyelamat nih S-nya nih. S di kiri itu sebanyak B. S di kanan tuh 1. Dapat B sama dengan 1. Kalau B sama dengan 1, maka D-nya sama dengan 1. Ini 1 semua, alias sebenarnya reaksi ini sudah setara. Capek ya, kita disuruh dikerjain ya sama soalnya ya. Kalau kita lihat jumlah masing-masingnya, tuh pasti sudah setara ya di reaksi ini. Na sama-sama 2, S1, C1, apalagi H2, O di kiri 7, di kanan 7, sudah balance. Oke, nggak apa-apa buat latihan. Yang ketiga, yang C. Besi 3 oksida padat. Besi 3 itu artinya Fe3+. Oksida itu 2- ya kan? Kali silang nanti. Maka dapat Fe2O3. Padatan solid. Asam sulfat familiar, H2SO4 aqueous. Besi 3 sulfat. Besi itu 3+ yang diminta. Sulfatnya SO4 2- kali silang lagi. Fe-nya jadi 2, SO4-nya jadi 3. Air H2O. Ini larutan ya. Oke, kalau udah ketemu formula reaksinya, langsung kita bongkar-bongkar lagi. Yang terlibat adalah Fe, ada O, ada H, ada S ya. Mulai ya. Oh, saya cari dulu yang ribetnya. Saya taruh yang ini satunya. Ini A, B, dan C. Mulai Fe di kiri adalah 2A ya. Sementara di kanan 2. Langsung dapat A sama dengan 1. Bagaimana dengan O? O di kiri itu ada 3A tambah 4B ya. Sementara di kanan ini ada, di sini ada 12, 4 kali 3 ya. Tambah 1 buah C. Ribet, biarin dulu. Hidrogen di sini berarti ada 2B. Di kanannya dia ini ya, 2C. Atau B sama dengan C ya. Belum ketemu dua-duanya.
Ini S penyelamat lagi nih. Di kiri dia sebanyak B. Di kanan dia ada 3 ya. Dapat B-nya sama dengan 3. Kalau B-nya 3, otomatis C-nya juga 3. Kita tulis ulang reaksinya. A-nya kan 1. Kalau 1 biarkan saja. Fase-fasenya saya nggak tulis lagi ya. 3H2SO4. Tadi kita anggap 1 kan, si Fe2SO4 3-nya, biarkan saja kalau 1. H2O-nya C, C itu tadi dapat 3. Fe-nya sama-sama 2, SO4-nya sama-sama 3, H-nya sama-sama 6. Balance. Nomor atau yang D ya, gas karbon dioksida, familiar ya, CO2. Kalium hidroksida, KOH, harusnya juga familiar. Membentuk itu tanda panah ya. Kalium karbonat, K itu +1, karbonat -2. Berarti kan belum imbang nih charge-nya, muatannya. Kali 2. K2, CO3. Ada H2O ya hasil sampingnya ya. Kita mulai lagi, mana nih kita anggap 1. Saya lagi-lagi ke sini aja ya, karena lebih kompleks dia. ABC, harusnya kalau sampai ABC saja aman ya. Unsur yang terlibat ada C, ada O, ada K, ada H. Oke, kita mulai. C-nya di kiri sebanyak A, C-nya di kanan sebanyak 1. Jadi A sama dengan 1, simpan A sama dengan 1. O-nya di kiri ada 2A, tapi juga ada di sini kan B, 1 buah B. Nah, di kanan ada 3 plus 1C atau C. Biarkan saja. Lalu kita punya K, di kiri dia sebanyak B, di kanan sebanyak, K-nya ada berapa nih? 2 kan? Dapat B sama dengan 2. Yang hidrogennya di kirinya sebanyak B, di kanannya 2C ya. Nah, tadi kan B-nya 2. Jadi 2 sama dengan 2C. Berarti C-nya sama dengan 1. Jadi CO2 tambah 2KOH, K2CO3 hasilnya plus H2O. K-nya sama-sama 2, C sama-sama 1, O sama-sama 4, H sama-sama 2. Balance. Yang E, amonium sulfat. Amonium itu NH4+. Sulfat itu SO4 2-. Belum imbang kan? Kali 2. Jadinya NH4 2 buah SO4. Oke, ditambahkan dengan natrium hidroksida, familiar ya, NaOH. Membentuk natrium sulfat tadi sudah ada ya, Na2SO4. Amonia familiar juga harusnya, NH3, H2O, beres. Nah, ini kan kita lihat tuh kompleksnya itu yang kiri ya, yang paling awal ya. Tapi kalau kita nggak pilih yang paling kompleksnya, bisa nggak sih? Kita coba aja tetap di sini yang nggak terlalu kompleks. 1, A, B, C, D. Ini kelihatan ya, plus D H2O. Oke, kita mulai dari si N. Ada N, ada H, ada S, ada Na, oh ada O juga ya, biarin. N di kiri ada berapa? Nih, dikali dia ya, berarti 2A. Di kanan, N berapa? Ini sebanyak C. Jadi 2A sama dengan C. Belum dapat apa-apa, ini biarkan saja. Hidrogennya berapa di kiri? 8A.
Di sini ada satu nih. Satu buah B. Mana lagi? Hanya. Di sini ada 3C. Di sini ada 2D. Ini kompleks ya. Lalu S-nya di kiri ada sebanyak A ya. Di kanan 1. Akhirnya ketemu A sama dengan 1. Oke. Biarkan aja dulu yang lainnya. NA di kiri ada sebanyak B. Ini kan B. Di kanan 2. Akhirnya ketemu lagi B sama dengan 2. Oke. Lalu yang O. Oh, ini bisa ketemu nih. Kalau 2A sama dengan C ya. Berarti A-nya kan 1. Berarti otomatis 2 sama dengan C. Atau C sama dengan 2. Tinggal D nih. D belum ada. Oh, bisa sih pakai yang H ya. Atau kita mau pakai yang O. O-nya coba-coba lagi belajar ya. O-nya berarti di kiri ada sebanyak 4A ya. Ditambah B. Di sini B ya, di sini 4A. Berarti di sini ada 4 ditambah di sini ada D. Oke, tadi A-nya itu kan 1, berarti 4. B-nya tadi 2, 4 tambah D. Ya, pasti D-nya juga 2 kan. Oke, reaksinya NH42, SO4, A-nya kan 1. B-nya 2. Ini Na2SO4. Tulis ulang aja. C-nya berapa tadi? 2 ya. NH3 ya. D-nya juga 2. H2O2. Oke, N sama-sama 2. Na sama-sama 2. S1. Apalagi hanya 6, 10. 10 sama juga kanan kiri. Beres. Balance. Yang F, logam aluminium. Aluminium Al, padatan pastinya ya. Asam sulfat lagi-lagi. Aluminium sulfat. Aluminium itu 3 plus. Sulfat SO4 2 min. Kali silang kalau nggak imbang muatannya ya. 2 dan 3. Al-nya 2 buah. SO4-nya 3 buah gitu. Gas hidrogen juga familiar ya. H2 gas. Yang kompleks sudah kelihatan sekali ini. Berarti sisanya A, B, C. Ada Al, ada H, ada S, ada O ya. Yuk kita mulai. Al-nya di kiri ada A, di kanan ada 2. Nih, langsung dapat A sama 2, simpan. Lalu hidrogennya di kiri ada 2B, di kanannya ada 2C. Berarti B sama dengan C. Simpan aja dulu. Lalu S-nya di kiri ada 1B atau B, di kanan, nah dikali ya, jangan lupa ya, ada 3. Udah, ini ketemu B-nya sama dengan 3. Kalau B-nya 3 berarti C-nya 3. Oh, ini langsung beres. Langsung dapat, nggak usah pakai O. Hasil akhirnya adalah Al tambah A-nya 2 ya, sorry. B-nya 3. H2SO4. Al2, SO4 3. C-nya juga 3. Oke, Al-nya 2, Al-nya 2. SO4-nya 3 kali, SO4-nya 3 kali. Hanya 6, hanya 6. Aman. Lanjut G. Di fosforus pentaoksida. Fosforus itu fosfor P ya. Kalau ada di berarti 2. Oksida O, kalau ada penta berarti 5. P2O5. Solid. Kalium hidroksida familiar, KOH. Kalium fosfat, K itu K+, fosfat itu PO4 3 min. Belum imbang kan? Jadi K-nya kali 3 nanti. K-nya 3, PO4-nya 1. Tambah, H2O ya.
Yang terlibat ada P, ada O, ada K, ada H. Kita cari yang kompleks 1, A, B, C. P-nya di kiri ada sebanyak 2A. Ya kan? Di kanan P-nya ada berapa tuh? 1. A-nya dapat setengah. Gak apa-apa, biarin aja setengah-setengahan seperti itu ya. Per-peran biarin aja. Oksigennya di kiri ada 5A tambah B. Ini B. Di kanannya dia ada 4 tambah C. Ini C. Biarkan saja dulu. K-nya di kiri ada sebanyak B. Di kanan K-nya ada 3. Nah, dapat nih. B sama dengan 3. Lalu hidrogennya di kiri sebanyak B. Ini ya. Kanan 2C. Tadi kan B-nya 3 ya. Jadi 3 sama dengan 2C. Atau C-nya 3/2. Tulis ulang P2O5 tambah KOH. K3PO4 plus H2O. Yuk, A-nya tadi dapat setengah. B-nya dapat 3. Tadi kan K3PO4-nya 1 kita buat ya. C-nya 3/2. Kalau nggak suka seperti ini, kali 2 semuanya. Jadi koefisien saja yang dikali ya. Setengah kali 2 kan habis. Jadi P2O5. 3 dikali 2 jadi 6. Yang tadi 1 jadi 2. 3/2 kali 2. Oke, balance. Lanjut ke H. Timbal 2 asetat. Timbal itu Pb ya. Jadi Pb 2+. Asetat itu kan CH3, COO min ionnya ya. Jadi min plusnya belum sama, berarti kita kali 2. Pb CH3 COO. Jadi CH3COO-nya ada 2. Kalium iodida. K itu kan +1, I itu -1. Tinggal campur. Hasilnya timbal iodida. Timbal itu Pb2+ di sini. I-nya -1. Supaya imbang, I-nya harus 2. Kalium asetat. Jadi CH3 COO min. Tambah K+ kan? Ya tinggal gabungin aja CH3 COOK. Atau bisa aja K-nya di depan ya. KCH3COO. Banyak juga yang nulis seperti itu. Oke. Ini ribetnya di sini deh. A, B, C. Mulai ya. Ada PB yang terlibat. Ada C. Ada O. Ada H. Ada I. Oke. Kita ke PB. Di kiri PB-nya ada berapa nih? 1 kan? Di kanan PB-nya sebanyak B. Langsung dapat B sama dengan 1. C di kiri, di sini ingat ya, ada 1, ada 2. Berarti terus dikali 2. 4 ya. Di kanan C-nya ada 1, 2. 2C. Dapat C sama dengan 2. O di kiri 1, 2, terus kali 2 jadi 4. O di kanan 1, 2. 2C. Sama lah memang, pastikan C-nya sama dengan 2. Hidrogen di kiri dia ada 3 di sini kan. Berarti kali 2 jadi 6. Di kanan 3C. C sama dengan 2. Iya pas. Tinggal A-nya doang yang belum. I ya. I di kiri. Oh kita masih ada K tuh sebenarnya ya. K ada I. K di kiri sebanyak A. K di kanan sebanyak C. Berarti A sama dengan C. Berarti A-nya juga 2. Atau kalau mau pakai I. A sama dengan 2B. Berarti 2 kali 1. 2. Yang nggak sesulit yang di
sesuai dengan ini ya, nggak sesulit dengan struktur reaksinya ya, malah lebih gampang. Yuk tulis ulang PbCH3COO 2 kali. A-nya tadi 2 KI jadinya. B-nya 1, tulis ulang. C-nya tadi 2. CH3COOK. PB-nya sama-sama 1, I-nya sama-sama 2, K-nya sama-sama 2, CH3COO-nya sama-sama 2. Beres. Yang I, serbuk kalium klorat. Kalium itu K+, klorat itu ClO3-. Jadi karena udah imbang plus minusnya tinggal tulis. Oh, dia serbuk ya. Belerang itu S, serbuk juga ya, SS ini ya. Menghasilkan kalium klorida. Kalium kan K, klorida Cl-, tinggal campur. Belerang dioksida SO2, gas. Satunya sini A, B, C. Unsur-unsur yang terlibat ada K, Cl, O, S. Mulai yang K di kiri 1, di kanan B. Langsung dapat B sama dengan 1. Cl di kiri ada 1. Cl di kanan B. B sama dengan 1, ya sama aja. O di kiri ada 3. Di kanan ada 2C. Gitu ya. Atau dapatlah C sama dengan 3/2. Lalu S di kiri ada sebanyak A. Di kanan sebanyak C. Berarti A-nya juga 3/2. Tulis ulang ya. KClO3 tambah A-nya tadi 3/2S. B-nya 1 biarkan saja. C-nya juga 3/2 SO2. Kalau nggak mau seperti ini kali 2. Jadi 2 KClO3. Jadi 3S. 2 KCl. 3 SO2. Balance ya. Yang J yang terakhir, tembaga 2 sulfat. Tembaga 2 Cu2+. Sulfat SO4 2-. Imbang plus minusnya tinggal tulis. Ups, larutan. Natrium hidroksida. Natrium itu Na+, hidroksida OH-. Familiar tentunya NaOH. Endapan. Endapan itu padat ya. Tembaga 2 hidroksida. Cu2+, OH-1. Berarti OH-nya kali 2 supaya imbang. Natrium sulfat, familiar juga dari tadi ada nih ya, Na2SO4. Oke. Nah, misalnya lagi kita ganti-ganti deh. Di sinilah saya buat satunya. Ini jadi A, B, C. Ada Cu yang terlibat. Ada apa lagi? Ada S, ada O, ada Na. Cu di kiri ada sebanyak A. Cu di kanan sebanyak C. A sama dengan C. Biarin saja. S di kiri sebanyak A. S di kanan mana nih? Sebanyak 1. Ketemu nih. A sama dengan 1. Otomatis C-nya juga 1 kan? Yang O di kiri ada 4A. Terus ada B juga ya. Lalu di sini dia ada 2C tambah 4. Ribet, biarin. Na di kiri ada sebanyak B. Na di kanan 2. Nah, ini selesai. ABC-nya dapat. CuSO4 tambah B-nya yang 2 ya. 2 NaOH. C-nya 1
CuOH2, Na2, SO4. Na2, Na2, SO4 1, SO4 1, Cu1, Cu1, OH2, OH2. Balance. Oke, demikian ya pembahasan saya tentang penyetaran reaksi kelas 10 cara aljabar, cara matematika, tapi dia masih dalam bentuk nama ya. Reaksinya dituliskan dalam bentuk nama. Jadi nama kita ubah menjadi senyawanya, jadi formulanya, lalu kita setarain. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Oh ya, jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.